tahun berapa, dan siapa yang pertama merevisi nama Allah menjadi Tuhan Oten atau si Yesus itu? Allah itu bukan nama, Allah itu gelar, sesembahan artinya. Dan kami tidak merevisi. Justru kata Allah itu berasal dari kata al-ilah, turunan kata al-ilah, yang berasal dari rumpun Semit kuno bahasa Ibrani Eloah. El artinya sesembahan. Dari bahasa Ya, Ibrani Eloah, dari bahasa Aramaik Allah. di apa namanya di kitab online ini namanya itu Allah, Allah. Tapi Oten itu menyebutnya itu apa? Yesua Hamasya ya. Ya, gini, lagi dan lagi Bang. Coba dengarkan penjelasan saya baik-baik. Allah itu bukan nama, teman-teman. Allah itu gelar. Al-ilah artinya sesembahan. Yesus itu bergelar Allah, ya. Jadi Allah itu bukan nama, bukan proper name. Yang Allah. ngasih gelar siapa? Yang ngasih gelar Yesus Allah itu siapa? Tidak Pertanyaan. ada yang memberi. Sudah dari kekekalan sampai kekekalan Yesus adalah Allah. Ini jelas di situ bukan Tuhan. Berarti Loh, Yesus itu. sekarang gini, sekarang saya tanya sama kamu, sejak kapan kamu jadi manusia? Sejak saya dilahirkan, Siapa yang memberi kamu gelar manusia? Ada gelarnya nggak? ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok Allah? Yang memberi gelar siapa? Allah itu ada di Al-Quran juga ada itu. Ya, di mana? Apa Di nama? ayat berapa? Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan dan Allah itu tidak ada waktu dimulai dari kapan sampai kapan, teman-teman. Perhatikan. Karena pemberian gelar itu seolah-olah ada waktu di mana belum Di diberikan surat sehingga diberikan. Ini yang keliru pemahamannya. Dan kita tidak mau jatuh kepada pemahaman yang keliru seperti Hasbullah. Makanya saya jelaskan sekali banyak lagi teman-teman, pemahaman bro ini sangat keliru. Kenapa? Seolah-olah Tuhan Allah itu ada masa di mana Yesus itu bukan Tuhan dan bukan Allah. Sehingga diberikan gelar barulah dia jadi Tuhan dan Allah. Kan aneh. ya saya nanya itu pada tanggal berapa itu dia berubah menjadi apa Tuhan gitu atau Nggak ada Allah tanggal gitu. berapa dia jadi Tuhan. Kita jawab dalam Ibrani 13 saja bro, gimana? Hmm? Soalnya di kitab online Ya, kalau tidak kamu ada. ngomongin soal kitab online, kamu buka Ibrani 13 ayat 8. Coba buka Ibrani 13 ayat 8. Silakan. Saya bacakan buat kamu Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus itu Tuhan, juru selamat, Allah itu sendiri tetap sama. Baik kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Artinya apa? Tidak ada perubahan apapun karena dia tetap sama. Itu sudah ada dalilnya, bro. Kalau Allah kira-kira jadi Tuhan kapan, bro? Allah itu dari pertama menciptakan manusia juga dia udah jadi Tuhan. Oh, Cuma di situ dari keempat kitab itu ada kesamaan dari pertama kitab Jabur, Injil, Jabur, Taurat, Injil sama Al-Qur'an. Itu di situ ada keterkaitan antara kitab Al-Qur'an itu sama kitab-kitab Orten dan yang lainnya gitu kayak gitu. sejak kapan Allah disebut sebagai Allah? Iya, Allah itu Tuhan. Allah Iya, itu sejak kapan Allah disebut sebagai Allah? Siapa yang menamakan dirinya Allah? Kan Allah, Tuhan itu kan, Tuhan Islam itu bernama Allah. Sesuatu yang diberikan nama, itu pasti ada yang memberikannya. Siapa yang memberikan nama Allah? di Allah itu ada di Al-Qur'an juga di surat Iya, saya mau Al-Baqarah. bertanya, sejak kapan Allah diberikan nama Allah? Sejak kapan? Nah, nyari di internet, Google, buatan orang Yahudi, Zionis, ya sudahlah. Sejak kapan Orten itu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Sejak kapan? Oke, saya bilang ya, Yesus itu Tuhan, sudah dari sananya. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 3. Mana tentang kitab Al-Qur'an yang terakhir? Al-Quran itu tidak diakui karena Al-Quran bukan kitab Kenapa? suci. Kenapa kita bukan kitab suci itu? Siapa yang Jelas siapa yang menyaksikan Muhammad mendapat wahyu?
Alkitab mengatakan dalam kitab Ulangan, orang yang memberikan suatu klaim tanpa ada saksi, maka dimaksud dalam saksi dusta. Betul nggak teman-teman? Disebut dalam sebagai saksi dusta. Jelas Maka di dalam dalam 10 perintah Allah, sebentar. 10 perintah Allah dikatakan jangan engkau bersaksi dusta. Pertanyaan saya, ketika Muhammad mengklaim mendapatkan wahyu, siapa saksinya? saksinya Al-Quran, jelas Lo kok saksi Al-Quran. buku? Al-Quran itu bukan buku, itu Al-Quran itu kitab kitab suci. Tapi Kitab itu artinya buku. Kitab itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya buku. Kamu kan guru madrasah, kamu kan pengajar di madrasah. Masa kamu dengan nggak tahu kitab itu buku? sebelum Al-Quran itu dirubah menjadi sebuah kitab atau buku, itu dari pertama itu turunnya itu Nah, di berarti Al-Quran buku kan, kitab buku kan. dengan dulu kitab suci itu ditulis dari beberapa tempat sebelum menjadi sebuah buku ya. Dari pertama dari sejarah Nabi itu baca, makanya itu dari pelepah atau daun apa namanya, dari pelepah kurma juga itu bisa ditulis jadi. Mana sekarang pembuktiannya secara arkeologis, mana pelepah kurma yang dipakai? Tidak ada. Minim sekali arkeologis dalam Islam, baik itu sejarah Al-Quran, baik itu sejarah tentang Muhammad, itu minim loh. Kalau kamu baca penemuan-penemuan arkeologis, itu lebih banyak berkaitan tentang Yesus Kristus dan gereja, betul nggak teman-teman? Tentang Islam itu minim loh. Al-Quran saja manuskripnya aja cuma berapa biji? Tidak Ada mungkin 144 surat, 30 juz, ribuan ayat, tapi tidak satu pun arkeolog yang bisa menjamin keotentikan penemuan-penemuan. Bahkan manuskrip Birmingham yang katanya orang Islam bangga dengan manuskrip yang telah ditemukan, itu manuskrip Birmingham yang katanya itu sezaman dengan Nabi, ternyata bahkan kerajaan Arab Saudi saja tidak mengakui itu sebagai bagian dari manuskrip Quran. Kenapa? Karena setelah diteliti, memang manuskripnya kertas yang digunakan di zaman Muhammad, tetapi tinta yang digunakan untuk menulis Quran tersebut dalam mushaf yang ditemukan itu tidak sama sekali sezaman dengan Muhammad. Silahkan bacanya di internet, itu banyak loh. Kamu buka internet yang kamu pakai sekarang, ya, sebetulnya. banyak timpahan. Setelah Berbicara tahu kenapa? berbicara, berbicara tauhid itu hanya kita sama Tuhan yang tahu. Tapi dari Kok jadi tauhid? Tadi bahas kitab, sekarang tauhid. Ini mau lari kemana lagi coba? tauhid Gak sama ada kita Islam yang pintar apa? Ini Islam diwakili sama kamu ini, apa nggak malu mereka? Nggak ada Islam yang di bawah yang pintar. tahu, Kenapa? tauhid sama kitab itu berkaitan. Makanya saya bilang tauhid, kenapa? Karena berkaitan sama sekali. Terus apa hubungannya tauhid nih dengan kitab kamu yang nggak jelas apa? Oh, nggak jelas. Jelas Ya kan sama tadi sudah Al-Quran. dibahas. Tadi kan sudah dibahas. Dari sejarah Nabi kita apa yang mau didustakan dari Tidak ada pertama saksi. Nabi. Siapa saksinya Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro? Siapa saksinya? Saksinya, saksinya itu para sahabat sama malaikat. Oke, di mana buktinya? Di mana dalilnya? Di mana tertulis sahabat menyaksikan? Waktu itu belum ada orang Islam loh. Muhammad itu kan diangkat jadi nabi kan tahun umur ke-40. Belum ada yang menjadi sahabatnya nabi kamu. Siapa yang Tuh, menyaksikan? ada yang apa namanya itu, kalau nggak salah Abu Bakar itu sahabat Nabi. Abu Bakar kapan menyaksikan? Abu Bakar ada di tahun berapa dan kenal Muhammad tahun berapa? Hah? Kamu ini asal ngomong loh. Parah loh, kamu ditonton oleh banyak orang loh. Hah? Intinya selain Allah Subhanahu wa taala itu jelas Tuhan tidak ada yang bisa menyamai selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain itu banyak yang menyembah kepada selain Tuhan, selain Allah Subhanahu. Buka surah Al-An'am 108. Al-An'am Al-An'am 108.
Apa di situ tertulis? Silakan dibaca. Al-An'am 108. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwa bighairi Baca Arabnya aja lah, kamu nggak semenggah baca baca artinya aja lah, kamu nggak semenggah baca Arabnya, pusing saya dengernya. Baca artinya apa? Apa di situ tertulis? Janganlah kamu Jangan memaki sesembahan. sembah Silakan. yang mereka sembah selain Allah, karena jelas di situ karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar. Demikianlah kami lakukan setiap. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Artinya, betul nggak syahadat kamu bunyinya tiada Tuhan selain Allah? Ternyata ada Tuhan lain yang disembah selain Allah. Artinya apa? Bohong kan? Terus kamu baca di situ. Kamu baca di situ tertulisnya apa? Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Artinya apa? Setiap orang akan dikembalikan kepada Tuhan masing-masing. Artinya Tuhan kamu itu nggak becus kan? Orang gila yang berpikiran demikian, tapi di situ sudah Nggak ada, saya bukan berpikir yang tidak sesuai. Saya hanya membacakan apa yang tertulis. Memang menurut kamu gimana? Tafsir secara apa? Tafsir siapa? itu jelas di situ, janganlah kamu memakai sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Jelas di situ selain Allah. Ya, enggak titik di situ, baca selanjutnya. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Artinya Allah kamu itu cemen, cengeng, nggak mau dimaki, makanya kamu diminta untuk jangan memaki sesembahan orang lain karena Allah kamu cengeng. Ya Hanya kan? logika yang pembodohan namanya itu, pembodohan. Logika pembodohan. Sekarang kamu baca baik-baik lagi. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah. Kenapa Allah kamu takut dimaki? Kan cengeng. Artinya betul nggak? Saya bilang kayak gitu cengeng pantas nggak? Bukan masalah yang begitu, nanti karmanya akan kepada yang Mana ada orang Islam ngomongin karma, ngawur kamu. Karma itu milik saudara kita yang Hindu, kamu ngomongin karma kamu di depan orang ini Islam sendiri, kamu bikin malu kamu. Di Islam gak ada karma, kamu jangan ngawur kamu. jangan sembarangan ngomong Tuhan, apalagi jangankan Tuhan ya, kita itu sebagai umat Islam itu kita memaki-maki sesama kita, sama manusia aja kita dilarang. Bohong, kamu teriak-teriak kafir apa? Nih, ini suara siapa bro? Nih. Kafir itu non Islam, artinya itu non Islam. Apa yang salah? Menyebut kafir, emang benar kan kalian itu kafir, berarti non Islam berarti. Tuh, itu siapa? Itu Rizik. Ngomong apa itu? Saya tampilkan lagi mau? Nih. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat. Kurang ajar. Korinya kacau. Istananya menjadi istana iblis. Udah. Itu Rizik. Kamu bilang katanya Islam gak pernah memaki. Itu siapa itu? Habib itu loh. Gimana bro? Itu cucu Nabi katanya. Beliau cucu Nabi katanya. Gimana tuh? Hanya manusia yang diberi kan kita itu hidup ada dua, ada yang pertama ada dikelilingi sama malaikat, yang kedua sama Iya, saya dikelilingi malaikat, kamu tidak. Jadi kamu turun aja di bawah. Saya pusing dengerin kamu.